Bagaimana melihat ataupun juga menilai performa Hernando Ari ini selama masa mulai penyisihan grup sampai perempat final kemarin, Bang Markus? Sebelumnya juga saya udah pernah juga bilang di sini ya, di Zoom di TV One juga, masalah Hernando Ari sebelum lawan Korea Selatan ya. Hernando Ari ini ya seorang penjaga gawang yang pada dasarnya ini dia mempunyai teknik yang bagus, komunikasi bagus, mempunyai ketenangan. Cuma satu aja yang penting jangan sampai Hernando itu kebobolan duluan. Karena kalau udah Hernando kebobolan duluan, mungkin ya semua penjaga gawang pasti lamanya kalau udah kebobolan duluan itu pasti tingkat dropnya tuh pasti muncul, Mbak. Nah, jangan sampai Indonesia kebobolan duluan. Mudah-mudahan Indonesia ini memasukin duluan. Jangan sampai lawan Korea kita kebobolan duluan, Hernando, dan juga lawan Korea, walaupun kita sudah unggul, begitu kebobolan, Hernando pun langsung gol-gol lawan Korea yang saya pikir ya itu mungkin yang buat Hernando, gol pertama itu jadinya akhirnya Hernando jadi drop. Jadi saya pikir Hernando yang benar-benar bisa lah dipromosikan untuk timnas senior ya. Karena Hernando sangat bagus. Apalagi saya bilang sebelum Osek nggak salah Mbak Putri ya, lawan Korea kalau sampai ini adu penalti saya bilang ini Indonesia menang karena Hernando pasti lawan lagi saya bilang karena dia mempunyai feeling di bawah Mister itu untuk adu penalti itu sangat bagus gitu. Iya, tapi Bang Markus, kalau kebobolan duluan, begitu apa sebenarnya sih yang terpengaruh? Apakah mental jadi drop, atau mungkin jadi panik, atau jadi seperti apa? Sehingga mempengaruhi permainannya, kalau kata Bang Markus tadi. Kalau saya sih ya, kalau saya pribadi begitu kebobolan, pasti ada agak drop. Gitu. Pasti agak drop, dan terus bagaimana kita mengembalikannya lagi, yaitu selama permainan, tinggal gimana nanti si penjaga gawang itu, apakah mampu dia dropnya itu apakah seterusnya, apakah hanya sebentar aja ataukah hanya sampai misal kebobolan dibalas jadi draw kembali lagi mentalnya. Nah itu emang kalau saya rasa sebagai penjaga gawang kalau udah kebobolan ya pasti agak terganggu. Tapi mudah-mudahan bagi Hernando ya pertandingan malam ini Indonesia jangan lagi kebobolan. Harapannya kayak gitu Bang Markus. Nah bicara soal kebobolan, kalau memang nanti Hernando Ari bisa menjaga gawang kita dari kebobolan, dari juga serangan lawan sehingga berhasil meraih kemenangan kita ini artinya kita sudah bisa meraih tiket untuk bisa tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Soal Olimpiade ini memang kita bukan pertama kalinya tampil, pernah di tahun 1956. Tapi pada saat itu apa yang membuat kita tampil? Bang Hadiman punya catatan sendiri. Ya, 68 tahun yang lalu kita pernah tiba di Olimpiade dan sepak bola Indonesia di bawah pelatih Tony Pokanik dengan kapten tim Maului Sailan. Mereka beredar di Melbourne, Australia. Tapi sebelum tiba di Melbourne, mereka lolos karena apa? Karena Taiwan lawan kita itu mundur. Itu sebabnya kita hadir di Olimpiade. Ketika di Olimpiade main pertama kita harusnya berhadapan dengan Vietnam Selatan. Tapi itu partai tidak terjadi. Untuk kemudian Indonesia tiba di perempat final. Dan lawan kita adalah Uni Soviet. Tim yang diperkuat oleh Lev Yashin, satu nama yang sangat legendaris. Betul. Dan kemudian Soviet tampil sebagai juara. Dua partai kita melawan Soviet. Partai pertama 0-0. Dan di partai keulangan, di rematch, kita dibantai 4-0. Itu catatan kita di 68 tahun yang lalu. Hari ini, kalau kita tiba di Olimpiade Paris, ini adalah kelolosan yang berada di strata jalur sepak bola modern. Dan kita Indonesia mendapatkan itu lewat partai yang berdarah-darah. Dimulai dari Solo, ketika kita menghajar Taiwan 9-0, menghajar Turkmenistan 2-0, tiba di Qatar, dan sampai kita di semifinal. 1 jam lagi kita berhadapan dengan Uzbekistan. Betul. Dan kita berharap gaya Sintayong yang meramu tim begitu lihai saya pikir, jago banget ya. Karena apa? Saya mencermati dari 4 partai sebelum ini, bagaimana Sintayong mendapatkan temuan,
Nathan Chuan bisa di plotting second liner. Ya. Ini luar biasa. Bahkan satu nama sebutlah jam Billy Strower. Ya. Ya, dia bisa dioperasikan di sektor di flank kanan, tapi juga bisa dioperasikan sebagai striker. Hari ini kita menantikan seberapa canggih Sintayong meramu tim untuk menyusun starting lineup dalam sebuah duel yang saya beri temuan. Ini adalah perang strategi. Sintayong melawan Timur Kapardze, pelatih Serigala Putih Uzbekistan. Ini duel yang sangat seru, sangat menantikan, dan saya percaya kita semua memberikan doa yang terbaik. Pastinya. Untuk siapa? Garuda Muda. Itu dia. Coach Banur, apa kelemahan dari Uzbekistan yang bisa kita eksploitasi? Karena kalau kita lihat kan begitu sempurna rekornya, sampai nggak kebobolan hingga saat ini, tapi pasti ada celahnya. Pasti. Jadi pertahankan cara main kita, bola-bola pendek. Karena Uzbek itu sangat tidak suka dengan bola-bola pendek, ball pass yang cepat gitu. Begitu juga dengan Korea kan sebetulnya hampir sama tipikal cara mainnya. Tetapi mereka juga akan kesulitan ketika kita build up dengan bola-bola pendek dan sabar. Memang harus kerja keras. Dan saya percaya sama Sintayong dan kawan-kawan meramu tim ini untuk menghadapi Uzbek yang begitu sempurna menurut saya. Dan Uzbek ini main bolanya karena dia sedikit ke Eropa sana, cara main bolanya modern sangat. Makanya yang scoring itu bukan 1-2 orang. Ya hampir semua pemain itu bikin gol. Catatan saya bisa bikin gol. Artinya ada teamwork yang bagus di situ, kerjasama yang bagus di situ. Itulah sepak bola modern. Mereka bermain juga transisi dari menyerang ke bertahannya bagus, dari transisi dari bertahan menyerangnya juga bagus. Tapi bukan berarti dia nggak punya kelemahan gitu kan. Sekali lagi ya seperti Bung Hardiman katakan tadi, kita berharap. Dan saya juga berharap dengan tim Sintayong dan teman-teman, tim pelatih untuk menciptakan atau merumuskan bagaimana melawan Uzbek yang kata orang-orang memang luar biasa di babak penyisian. Dan itu Sintayong sudah buktikan ketika orang banyak yang pesimis ketika lawan Korea. Bahkan di luar sana, lawannya kok Korea ini gitu kan. Ternyata Sintayong dan kawan-kawan tim pelatih khususnya bisa meramu tim ini, bisa memberikan bukti. Nah, bisa memberikan bukti bagaimana sih menghadapi Korea yang katanya tidak bisa ditembus sama Uzbekistan. Perfect dia nggak kemasukan. Tapi Korea juga begitu, bisa ditembus juga dengan anak-anak. Artinya harapan saya, ayo anak-anak Sintayong bikin sesuatu ke Prancis, saya akan datang sama Hardiman Coach. Asik, baik. Nah, terima kasih Coach Banur sudah hadir dalam perbincangan ini memberikan pandangannya. Bang Markus juga terima kasih Bang Markus ya. Dan sepertinya saat ini di kafenya Bang Markus juga digelar nobar. Nanti insya Allah kalau kita ke Bandung kita main ke kafenya Bang Markus. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu Bang Markus dan juga Coach Banur. Tapi terakhir sebelum menutup segmen ini, Bang Markus, berapa tebak skornya? Kalau tebak skor ini memang sulit ya Mbak. Tapi yang pasti bagaimanapun kalau Indonesia masih tetap mempertahankan permainan mereka sebelum-sebelumnya, saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan. Baik. Ada skornya mungkin sudah ada bayangan? Belum? Yang kalau menang. Skor yang penting saya mah Indonesia menang. Oke, Indonesia menang. Oke, baik. Coach Banur mungkin terakhir prediksi skor. Waduh, kalau saya tahu, saya kaya. Ya kan? Saya tahu pertandingan, saya tahu ini menang, ini menang gitu kan. Buat saya, ini tim nasional kita, kebanggaan kita semua. Apapun, bagaimanapun, hasilnya mau adu penalti. Atau pertandingan normal, yang penting menang. Yang penting menang. Kalaupun ada skor 0,5, ya kan, 0,5 nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, yang penting menang. Yang penting menang. Dan itu adalah
Garuda Muda. Oh iya Itu pasti. dia, Garuda Muda. Baik, Coach Bantul terima kasih. Bang Markus terima kasih. Saya sengaja nggak nanya berapa prediksi skor Bang Hardiman. Karena Bang Hardiman masih menemani saya setelah jeda ini. Nanti kita ulas lebih lanjut lagi Bang Hardiman. Kita akan ke Agita terlebih dahulu. Silakan Agita.